ribuan hektar ya areal tersebut itu kena serangan hama penggerek batang yang di akhir, yaitu yang namanya bebeluk ya. Dinamai bapuk ya. Semua padi di sana itu hampa, pun petakan yang bulir padinya itu utuh. Ini saya masih ingat ya, itu tahun 89-90 ya, masih ingat ya waktu itu. Masyarakat mengalami kerugian yang sangat besar. Ada gabah di beberapa ya di kabupaten-kabupaten tersebut. Bahkan untuk diolah kembali pun mungkin ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan akhirnya dibakar lah. Setelah dibakar juga itu tidak selesai. Masih harus ekstra hati-hati pengendaliannya. Nah, itulah akibat akhir daripada serangan hama penggerek batang. Nah, sekarang harus mengantisipasi, terutama bagi yang petani, rekan-rekan Posludes, awalnya atau lahan pertaniannya dalam persiapan tanam, atau yang sudah tanam, atau yang sudah mau panen, ya itu harus hati-hati ya. Terutama ini hama penggerek batang ini itu perlu disikapi sejak awal, bahkan sejak sebelum budidaya dimulai. Sebab penggerek batang memiliki inang yang cukup banyak ya dari tanaman sisa ya. Biasanya kalau tanam diolah itu biasa jadi turiang namanya ya, pertumbuhan padi atau dari hasil sisa panen yang tumbuh ya, benih yang tumbuh, bukan benih ya, biji padi yang kurang bernas ya, ada di lapangan, tumbuh ya, tumbuh sendiri itu jadi benih, bibit jadi bibit gitu. Dan di situ tempat hinggap juga daripada kupu-kupu tersebut. Kupu-kupu tersebut juga sangat tertarik oleh sinar lampu. Ya, sinar lampu itu sangat tertarik oleh sinar lampu. Nah, penyerangan itu dimulai dari persemaian yang kemarin disebutkan ya, itu dari persemaian. Kadang kita sebagai petani ya jarang mati persemaian gitu, selalu hanya dilihat hijau gitu ya, udah 1 senti atau 2 senti, 3 senti udah hijau akhirnya. Nah, jarang kita dibuka gini gitu ya, dibuka gitu ya si itunya. Lihat di situ ada kupu-kupu Pak, terutama sudah mencapai 3-4 helai daun daripada bibit padi itu. Di situ di bawahnya biasanya ada kupu-kupu. Nah, andai kan kupu-kupu tersebut bertelur di situ, itu bencana ya. Andai bertelur di persemaian atau bertelur di di sisa tanaman tadi, turiang, itu bencana di awal pertumbuhan. Karena ketika dipindah tanam 2-3 hari, 4 hari atau seminggu ya setelah tanam, itu telur itu menetas dan langsung masuk ke ketiak daripada daun padi tersebut. Nah, ulat tersebut akan masuk langsung melubangi daripada ketiak tanaman padi yang masih muda. Inilah serangan awal daripada serangan sundep. Nah, akhirnya setelah beberapa lama kemudian itu berganti kulit, atau instar 1 ke instar 2 ke instar 3 itu ya, dari mulai kecil sekali hampir sebesar jarum, terus itu instar 1 itu masuk ke dalam jaringan tanaman, instar 2-nya di situ membesar sambil makan, instar 3-nya juga sambil memakan jaringan tanaman, dan akhirnya tanaman padi tersebut menguning ya.
itu menguning, bukan menguning, bahkan sampai merah gitu. Ketika kita cabut, maka tanaman padi itu istilahnya dengan mudahnya, karena sudah terputus jaringannya oleh gigitan daripada ulat tersebut. Nah, ketika itu tidak dikendalikan, ya, katakanlah itu sembuh sebagian ya, tapi ketika itu tidak dikendalikan, maka di pertumbuhan generatifnya, ya, di pertumbuhan berikutnya, di pertumbuhan generatif, ulat tersebut itu menyerang, atau dari kupu-kupu lain yang bertelur juga di pertumbuhan padi itu dan menetas, lalu masuk lagi di pertumbuhan menjelang generatif, dan akhirnya akan memutus jaringan yang nyambung ke malai padi tersebut ya. Ya, sebelum ya reneh lah, lagi reneh gitu ya, itu sudah dipotong ya, dilubangi, maka begitu keluar rampak, maka akan keluarlah malai yang berwarna putih tanpa ada isi. Ketika kita ambil itu dengan mudahnya potong ya, coplok ya istilahnya. Itulah dari lanjutan dari serangan hama penggerek batang. Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui hal tersebut ya, tapi kadang memang terkendalikan dengan hasil pengamatan, terkadang kita juga kecolongan ya, kecolongan gitu. Nah, bagaimana cara pengendaliannya? Untuk mengendalikannya itu memang tidak terlalu sulit, asal kita memiliki komitmen di kelompok tersebut. Kalau zamannya si Abah Muda dulu itu ada regu pengendali hama. Dulu bukan regu pengendali, tapi regu pemberantas hama desa, namanya RPHD ya, bukan RPKAD tapi RPHD. Kalau RPKAD mah baret merah. Nah, mereka melakukan pengamatan bareng-bareng dengan POPT. Kalau sekarang itu POPT sudah hampir banyak, setiap kecamatan ya, pun satu kecamatan 1 orang atau 2 orang itu dengan penyuluh. Sebetulnya tidak terlalu sulit untuk mengetahui awal adanya serangan daripada awal daripada populasi hama penggerek batang tersebut. Kita memulainya dari mengamati dengan menggunakan lampu pada malam hari. Nah, di Kementerian Pertanian dulu kita pernah di kelompok tani ada yang diberikan light trap ya, yang menggunakan solar cell, tenaga matahari ya, tapi itu kelihatannya sudah pada rusak. Tapi yang lebih mudah kita beli lampu saja, yang lampu pakai baterai itu, lampu darurat ya, namanya lampu darurat. Itu disimpan di sawah pakai bambu, itu malaman juga jam juga udah cukup lah. Di bawahnya pakai air sabun kalau ada, atau air pestisida. Nah, di situ diketahui jumlah penerbangan daripada kupu-kupu tersebut, kupu-kupu yang ada nantinya menjadi hama penggerek batang. Itu pertama. Nah, ketika sudah diketahui penerbangan itu sudah banyak populasinya, pagi-pagi dilihat kupu-kupunya itu warnanya agak coklat ke putih kecoklatan gitu. Artinya di bulan-bulan berikutnya di daerah tersebut akan ada serangan penggerek batang. Ini Pak. Nah, itu sudah ketemu, harus dimulai dari awal pertumbuhan tanaman padi, yaitu dengan melakukan pengamatan pada pesemaian ya, melakukan pengamatan pada pesemaian dan melakukan pengendalian. Silakan pengendaliannya kalau berani dengan pestisida nabati, kalau enggak juga boleh dengan pestisida anorganik ya, karena sampai hari ini kita organik di Indonesia itu masih bias lah ya, gitu ya, hanya orang-orang tertentu yang belinya gitu ya, atau orang-orang
sertifikasinya juga mungkin mahal ya. Ini kebanyakan yang konvensional saja. Kalau organik di Indonesia diharuskan, ya repot lah. Yang makannya banyak nanti produksinya tidak terlalu banyak ya. Kita kendalikan saja, terutama untuk area-area Kerawang, Subang, Indramayu. Bagi orang Tasik, maaf ini ya, mungkin areanya hanya sedikit-sedikit bisa dengan organik. Tapi kalau lihat daerah Indramayu, nih teman kita yang dari Widasari Indramayu, begitu belok dari Kupdana, Bango 2 ke kiri, itu arealnya ribuan hektar. Ujungnya juga tidak kelihatan ya. Nah, bagaimana kalau terjadi serangan seperti ini? Makanya di daerah pantai utara masih tetap menggunakan pestisida anorganik atau pestisida kimia. Hanya sayang di pantai utara ini masih menggunakan oplosan ya. Pak, oplosan itu kalau miras oplosannya bisa mematikan ya orangnya kalau miras. Tapi oplosan daripada pestisida belum tentu itu bisa manjur. Makanya tolong buat teman-teman yang ini dari Widasari, dari ini daerah Loh Bener, di daerah Indramayu, Subang dan Kerawang ini menggunakan pestisidanya harus benar-benar berdasarkan rekomendasi. Nah, kita balik lagi kepada serangan. Dimulai dari kita, dari Pesemaian, bahkan itu yang endemis itu sering menggunakan racun yang sifatnya sistemik ya, sistemik. Racun tersebut, pestisida tersebut ditaburkan barengan dengan urea sebelum tanam biasanya. Itu bagi daerah-daerah yang endemik yang serangannya sudah ya setiap tahun seperti itu. Nah, tapi akan lebih efektif ketika kita melakukan penanggulangannya dengan pengamatan. Itulah fungsi daripada POPT yang ada di masing-masing kecamatan yang bertugas di desa, walaupun ini tidak terjangkau, bareng-bareng dengan penyuluh, bareng-bareng dengan penyuluh swadaya. Dan penyuluh swadaya ada yang sudah ditunjuk jadi petani pengamat ya, mengamati ya baik yang punya sendiri maupun yang orang lain tentang populasi hama penggerek batang khusus ini ya. Nah, selanjutnya pengamatan berikutnya ketika setelah di Pesemaian itu sudah boleh dikategorikan aman atau dikendalikan, itu belum tentu itu sudah steril ya, belum tentu itu sudah bisa aman. Nah, itu ada penerbangan lagi yang bisa bertelur di bawah pitanya daun padi ya, daun padi yang berbentuk pita itu akan bertelur di sana. Nah, di dalam pengamatan ini penting sekali ya, ketika menemukan kelompok telur yang ada di situ, itu perlu dibawa ke rumah, itu dipetik ya, diambil dan dibawa ke rumah, disimpan di gelas pakai air. Nah, kita tunggu. Itu berapa 2 hari kemungkinan menetas ya. Nah, saat menetas di rumah ya, di bawah daun yang ada kelompok telurnya, di pertanaman pun, di area pertanian kita pun yang luas itu menetas juga. Nah, itulah yang paling tepat untuk mengendalikan hama tersebut. Ulat instar 1 yang masih kecil, yang itu masih begitu aktif kecil ya, masuk ke jaringan yang ada di ketiak tadi. Nah, ketika ulat tersebut belum masuk ke jaringan tanaman, kita kendalikan dengan pestisida yang khusus untuk bisa menanggulangi dengan menanggulangi serangan ulat tersebut. Nah, itulah efektif. Tapi ketika ulatnya sudah masuk ke jaringan, ya itu susah. Kecuali kalau memang si tanaman tersebut diberikan pestisida sistemik, itu ada akibatnya lah, tidak terlalu meluas serangannya. Itulah. Dan itu ketika dibiarkan terus ya, itu di tanaman itu di pertanaman itu tidak merata, itu colok-colok, kadang ketika dicabut dibersihin itu tinggal sebagian dari anakan tanamannya sudah hilang, mati. Nah, ketika berlanjut itu tidak dikendalikan, penerbangan kupu-kupunya masih ada banyak, tidak dikendalikan juga.
maka itu berakibat fatal di generasi berikut, di perkembangan pertanaman berikutnya, yaitu di fase generatif. Dari mulai primordia dia sudah menyerang, ya. Setelah itu melubangi titik tumbuh ataupun batang yang akan jadi bulir padi ke atasnya, itu sudah digerek, dan ketika waktunya untuk keluar, ya dia keluar padinya, tapi warnanya putih. Nah, itu terjadi di tahun 89, 90, ribuan hektar di daerah pantai utara. Namanya bapuk, ya. Ini akibat daripada merasa selesai di dalam mengendalikan di pertumbuhan vegetatif. Ketika tanaman tersebut pada umur vegetatif tersebut, fase vegetatif tersebut diserang oleh hama atau diserang oleh ulat tersebut, dikendalikan merasa sukses atau berhasil, ternyata itu masih ada tanya lagi ketika di fase generatif, dan menimbulkanlah itu yang namanya hama beluk, dari sundap menjadi beluk, ya. Kalau di daerah namanya daerah itu adalah di daerah pantai utara namanya bapuk, ya. Saya masih ingat gitu ya waktu itu, karena saya sering ke sana waktu itu. Itulah Bapak dan Ibu sekalian. Makanya untuk teman-teman petani, ya kita hati-hatilah ketika kita sudah diberi kemarau panjangnya, struktur tanah itu akan lebih bagus daripada di musim hujan secara terus-menerus. Maka pada hari-hari ini atau saat-saat ini, pertumbuhan tanaman padi pada umumnya itu bagus, ya. Kenapa demikian? Karena sudah mengalami kekeringan yang cukup panjang, tanah matang dan lain sebagainya, ya. Tanam padi itu sangat bagus, dan jangan lupa untuk mengendalikan tentang hama tersebut tadi, ya. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa Abah sampaikan, ya, untuk sementara. Untuk sementara, ya, nanti kita diskusi. Nanti kita diskusi untuk membahas tentang ini. Mungkin di beberapa daerah ada yang sudah hebat mengendalikannya, di beberapa daerah ada juga yang masih bingung, ya, masih terlalu banyak mengandalkan pestisida daripada pengamatan, gitu ya. Itulah kenyataan yang ada di lapangan saat ini. Ya, kemarin itu dibahas sampai 4 ya. Kalau 4 jenis hama, ya itu terlalu rumit. Kemarin juga hanya sekilas. Kita fokus saja pada kesempatan ini pada pengendalian hama penggerek batang, ya. Kalau zamannya dulu SPMA namanya Triporija inotata, ya. Ada Triporija interculus, ya. Siapa masih ingat, ya? SPMA itu bahasa latennya, ya, pada serangan-serangan itu. Ada yang warna putih ulatnya, ada yang kuning-kuningan gitu, ya. Nah, itu macam-macam jenis kupu-kupunya yang bisa menimbulkan serangan hama penggerek batang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf karena ini Abah didadak, ya, tidak pakai PowerPoint, tidak pakai panduan, tapi ini ada kupu-kupunya. Kalau kupu-kupunya nggak disuplai juga, nantinya akan mati sendiri gitu, ya. Lamanya umurnya cuma 29 hari atau 1 bulan gitu, ya, kurang lebih itu, ya Pak, yang disebabkan oleh kupu-kupu yang warnanya coklat, titik di sayapnya ada titik gitu, ya. Ya, ada 2, ada kupu-kupu penggerek putih abu-abuan dan yang warna coklat bergaris titik gitu Pak, ya, sehingga parasit gitunya nyambung nanti gitu. Oke, tadi solusi Bapak tergantung dina masalah persemaian, ya Pak, yang menggunakan masalah jerami. Nah, dina jerami itu sebetulnya tergantung apakah tanaman itu terserang hama atau enggak gitu, ya. Kalau memang tanaman itu terserang hama gitu, itu nggak boleh dipakai. Dan apabila tanaman itu sehat, nggak apa-apa sebetulnya gitu, ya, sehat.
juga paritas kan tutup itu kan tergantung paritas yang disemai gitu ya. Kalau kita misalkan untuk memurnikan paritas, apabila misalkan kita tebar benih inpari, terus penutupnya adalah penutup ciherang gitu Pak, otomatis ada tercampur dari sisa jerami tersebut gitu ya Pak. Itu juga tadi si Abah untuk itu di kita itu ada istilahnya regu, sebetulnya di Kabupaten Bandung itu sudah terbentuk ya, ada yang namanya Brigade Proteksi Tanaman Sabi Lulungan Pak, dan alhamdulillah saya bergabung sebagai ketua kecamatan di Brigade Proteksi Tanaman Sabi Lulungan. Juga mungkin si Abah tadi ada bekerja sama dengan petani pengamat juga. Alhamdulillah kebetulan saya petani pengamat juga di Kecamatan Pamulukur gitu Pak ya. Nah, mengamati bahkan di sekitar Jawa Barat mungkin di tiap wilayah udah yang ada namanya light trap gitu Pak ya, termasuk di Pak Haji itu juga ada, termasuk di Intuh di Bojongsoang juga ada gitu ya. Alhamdulillah kalau kita bisa menggunakan dan bisa mengamatinya, kita bisa menemukan populasi kupu-kupu yang berterbangan ya kan. Nah mungkin cara kerjanya udah tahu, mungkin diamati tiap hari kan diamatinya, terus jangka 2 minggu kita jumlahin, terus istilahnya dibagi per rata-rata, itulah bakal ketemu bahwa terbangan, oh ini udah bahaya misalkan gitu kan ya, udah diamang kendali, ini harus waspada, maka dibikinlah papan pengumuman untuk mengendalikan hama gitu ya. Yang saya juga hanya Sunda terus beluk gitu ya, itu sama Pak, yang namanya itu penggerekan juga, cuman itu kan sisa dari PB Sapromedia, yaitu namanya tunap, dan berisi yang namanya itu kan suka yang hampa namanya beluk gitu kan, bebeluk gitu Pak. Nah cara pengendaliannya kan kebanyakan petani itu biasanya kan menggunakan itu obat yang kontak Pak. Amun katingali ayeuna nyemprot gitunya, katingali paeh gitu kakara eta nyebutkeun yang obatnya kan ampuh gitunya, jarang menggunakan sistemik. Nah sedangkan yang namanya ulatnya itu kan ada di dalam gitu ya, ada dina jaro jarami gitu, kalau dipesek kan ada ulatnya gitu kan ya, yang namanya penggeret batang. Maka kita gunakan adalah racun yang bersifat sistemik. Nah mungkin kita bisa membedakan mana yang sifatnya sistemik, mana yang kontak gitu kan, itu bisa membedakan ya. Kalau misalkan kita menggunakan racun kontak dan apabila tanaman pasti hama itu akan mati gitu Pak, jarak waktu beberapa menit gitu ya. Tapi kalau besoknya hamanya datang, itu gak akan mungkin mati ke racun kontak gitu Pak ya, karena pada waktu itu hama itu tersebut gak ada. Yang namanya baik misalkan yang ada ataupun yang belum datang itu pasti akan mati gitu Pak. Itu bedanya antara racun kontak sama sistemik. Maka kita harus bijak dalam menggunakan obat gitu ya Pak. Juga tahu mungkin sasarannya untuk apa gitu ya. Mungkin salah satunya adalah tepat dalam menggunakan obat. Iya. Mungkin gitu saja yang bisa saya jelaskan, hanya sedikit menjelaskan tadi dari dari ya Bu. Itu sekian. Ya cukupan, terima kasih ya Bah udah memberikan waktunya. Ya silahkan kembalikan lagi ke Abah. Sebenarnya dengan raja kami itu ada tambahannya lagi, ketika tanaman atau benih yang mungkin ini sharing pengalaman saja di kebiasaan yang dilaksanakan di Sukadana Bah. Anu kahiji penten yang pertama kita sebelum melaksanakan sebar bibit itu
di Sukadana suka ada rembuk tani. Jadi setelah kita rembuk tani, jadi kita gerakan dulu. Yang pertama gerakan pembersihan saluran-saluran irigasi. Terus yang kedua barulah pembajakan sawah, dan setelah sawahnya beres dibajak, baru kita mengadakan sebar, dan kita melakukan tanam serempak. Itulah mungkin kebiasaan yang dilakukan di Posludes kami untuk memotong atau mengurangi siklus OPT terhadap tanaman padi sawah. Mungkin itu bah tambahannya. Jadi pertama kita bersih-bersih dulu, terus pembajakan sawah, terus sebar, dan kita tanam serempak. Jadi manfaat tanam serempak, misalnya ada OPT-nya 10, kalau kita tanamnya rame-rame berarti kan bagiannya tidak banyak, itu sedikit. Itu mungkin pengalaman atau tambahan dari Posludes Sukadana, Bah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itulah bagus ya. Jadi itu ada dinamika kelompoknya, bahwa pengendalian hama ini tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tapi harus kompak dan menangani hal tersebut, yaitu tanam serempak melalui ya sekarang itu rembuk. Kami menyimak dari beberapa pembicara ya. Sebetulnya kita jangan menyalahkan satu sama lain. Yang pertama kita harus melihat dulu kebutuhan dan kontur tanah di wilayahnya masing-masing. Kayaknya seperti di Ciamis itu yang dibutuhkan itu adalah misalkan Ciherang, baik Ciherang maupun Bagendit ataupun yang lain-lainnya itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kontur tanahnya. Apakah misalkan Bagendit di Ciamis itu bagus apa enggak, itu bisa diinikan. Yang kedua, jadi kalau kita menerima bibit itu harus dilihat bagaimana yang tadi diinikan. Kalau kita menanam label biru itu paling bisa bertahan itu 2 ataupun 3 kali ya. Ketiga kalinya sebetulnya itu sudah agak kurang baik lah untuk dipakai bibit gitu, Pak. Nah, jadi harus dilihat dulu labelnya, apakah mau kita tanam itu masa tidurnya itu masih aktif ataupun sudah basi. Nah, itu kita harus jeli sebagai penyuluh untuk memberikan ataupun menerima bibit. Kalau udah ini mah udah sekian hari lagi ataupun sekian ini kan mau disalurkan ke petani, itu mana mungkin, Bah. Ya, jadi itu menyalahi diri sendiri. Dan yang ketiganya, petani sendiri yang harus jeli. Penyuluh selalu memberikan pengarahan bagaimana cara mengolah tanah, bagaimana cara menyemai, bagaimana itu cara menanam. Misalkan betulnya itu petani itu kalau diberikan pelatihan memang mengikuti pelatihan, cuman dijalankannya itu nggak tahu benar dengan enggaknya gitu ya. Kalau kita survei ataupun kita selidiki, masa penyuluh cuman beberapa orang, sedangkan yang disurvei ataupun yang dilihat, yang diawasi itu beberapa ratus hektar. Jadi mana mungkin. Jadi setelah kita memberikan penyuluhan itu, harap petani sendiri itu menerapkan dengan benar tata dan cara penanaman padi tersebut. Pengendalian hama itu ada di dalam tata cara dan kualitas benih yang kita terima. Barangkali itu, Bah, yang perlu diluruskan kepada para petani ataupun penggarap. Terima kasih, Bah, Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Non Pak dari ujung ibu taringnya ya.